Setelah Allah selesai menciptakan Jibril dengan bentuk yang cantik, dan Allah menciptakan pula baginya 600 sayap yang panjang, sayap itu antara timur dan barat, ada pendapat lain menyatakan 124.000 sayap. Setelah itu Jibril memandang dirinya sendiri dan berkata, "Wahai Tuhanku, adakah engkau menciptakan makhluk yang lebih baik daripada aku?" Lalu Allah SWT berfirman yang bermaksud, "Tidak." Kemudian Jibril berdiri serta sholat 2 rakaat kerana syukur kepada Allah, dan tiap-tiap rakaat itu lamanya 20.000 tahun. Setelah selesai Jibril sholat, maka Allah berfirman yang bermaksud, "Wahai Jibril, kamu telah menyembah aku dengan ibadah yang bersungguh-sungguh, dan tidak ada seorang pun yang menyembah kepadaku seperti ibadah kamu. Akan tetapi di akhir zaman nanti akan datang seorang nabi yang mulia yang paling aku cintai, namanya Muhammad. Dia mempunyai umat yang lemah dan sentiasa berdosa. Sekiranya mereka itu mengerjakan sholat 2 rakaat yang hanya sebentar sahaja, dan mereka dalam keadaan lupa serta serba kurang, pikiran mereka melayang bermacam-macam dan dosa mereka pun besar juga. Maka demi kemuliaanku dan ketinggianku, sesungguhnya sholat mereka itu aku lebih sukai dari sholatmu itu. Kerana mereka mengerjakan sholat atas perintahku, sedangkan kamu mengerjakan sholat bukan atas perintahku." Kemudian Jibril berkata, "Ya Tuhanku, apakah yang engkau hadiahkan kepada mereka sebagai imbalan ibadat mereka?" Lalu Allah berfirman yang bermaksud, "Ya Jibril, akan aku berikan syurga Mawa'ah sebagai tempat tinggal." Kemudian Jibril meminta izin kepada Allah untuk melihat surga Mawa'ah. Setelah Jibril mendapat izin dari Allah, maka pergilah Jibril dengan mengembangkan sayapnya dan terbang. Setiap dia mengembangkan 2 sayapnya, dia boleh menempuh jarak perjalanan 3.000 tahun. Terbanglah malaikat Jibril selama 300 tahun sehingga ia merasa letih dan lemah, dan akhirnya dia turun singgah berteduh di bawah bayangan sebuah pohon dan dia sujud kepada Allah. Lalu ia berkata dalam sujud, "Ya Tuhanku, apakah sudah aku menempuh jarak perjalanan setengahnya, atau sepertiganya, atau seperempatnya?" Kemudian Allah berfirman yang bermaksud, "Wahai Jibril, kalau kamu dapat terbang selama 3.000 tahun dan meskipun aku memberikan kekuatan kepadamu seperti kekuatan yang engkau miliki, lalu kamu terbang seperti yang telah kamu lakukan, niscaya kamu tidak akan sampai kepada 1/10 dari beberapa perpuluhan yang telah kuberikan kepada umat Muhammad terhadap imbalan sholat 2 rakaat yang mereka kerjakan. Marilah sama-sama kita pikirkan dan berusaha lakukan. Sesungguhnya Allah telah menyembunyikan 6 perkara, yaitu: 1. Allah telah menyembunyikan redanya dalam taat. 2. Allah telah menyembunyikan murkanya di dalam maksiat. 3. Allah telah menyembunyikan namanya yang maha agung di dalam Al-Quran. 4. Allah telah menyembunyikan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. 5. Allah telah menyembunyikan sholat yang paling utama di dalam sholat, yang 5 waktu. 6. Allah telah menyembunyikan tarikh terjadinya hari kiamat di dalam semua hari.